Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya via daring. Hari ini sebelum saya membahas pada materi berikutnya, kiranya saya perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini gabungan dari pertanyaan kelas A dan kelas B ya. Nantinya mungkin yang lain juga bisa mendengarkan. Mungkin bertanya tapi tidak sampai, tapi pertanyaannya sudah sama dengan yang lain itu bisa jadi. Baik, yang pertama yaitu mungkin saya ya, ini hanya ada 6 pertanyaan ya. Yang pertama adalah dari Andriansa. Andri bertanya mengenai perbedaan antara negara kita, Indonesia, dengan Finlandia dalam konteks pendidikan. Kalau kita melihat adalah di Finlandia tidak ada UN, tidak ada PR, kemudian jam istirahatnya itu sangat panjang sekali, yaitu 75 menit. Kemudian apakah fakta-fakta pendidikan di Finlandia itu juga berkaitan dengan psikologi siswa yang tidak tertekan karena banyaknya tugas? Nah, ini saya rasa ini adalah sebuah curhatan dari Anda dulu ya, kenapa saya di sekolah sudah dicekoki banyak hal, kemudian pulang membawa PR kembali, itu kan hal-hal yang kadang ngaruh ke psikologis kita sebagai siswa. Karena sejatinya adalah kita merasa kita kurang waktu untuk bermain gitu loh. Apalagi orang tua kita yang selalu insist kita, yuk pulang sekolah harus les, kemudian harus tambah jam belajar dan lain sebagainya. Belum lagi PR yang harus Anda kerjakan. Anda merasa masa-masa di mana Anda itu eh, me time-nya kurang seperti itu. Kalau kita berbicara dari sudut pandang psikologi atau kultur atau apapun itu, pasti kita saya bisa mengatakan bahwa hal ini ya berbeda sekali. UN di Indonesia tetap diterapkan dengan alasan apa gitu. Jadi sesuatu itu dilakukan pasti sudah dipertimbangkan baik buruknya, dipertimbangkan evaluasinya. Pemangku kebijakan dalam konteks pendidikan itu saya rasa sudah mempunyai pandangan, sudah mempunyai kebijakan, dan kebijakan diambil itu bukan serta-merta langsung ini, tapi tidak. Tapi adalah merupakan sebuah tindak lanjut dari evaluasi yang sudah dilakukan. Kalau sekarang ada UN gitu ya, UN itu memang diperuntukkan untuk pemetaan kan, yang mana daerah yang ini, yang mana yang daerah kurang kurang mampu dalam artian dulu kan sering ada pengumuman provinsi Bali peraih nilai UNAS tertinggi gitu kan. Akhirnya ada pemetaan tersendiri sehingga nantinya kebijakan-kebijakan pendidikan yang memang tujuannya untuk mengevaluasi kekurangan tadi itu melalui skor UN itu akan bisa lebih terarah seperti itu. Kemudian itu ya, jadi jangan pernah memposisikan anda sebagai pembelajar kemudian merasa tugas membuat saya depresi, tugas membuat saya kehilangan masa-masa bermain saya dan lain sebagainya. Pasti sesuatu dilakukan mesti ada cause and effect gitu. Kita pandai-pandainya saja Anda melihat hal tersebut ya. Gitu. Waktu istirahat itu saya rasa juga ditentukan dan disesuaikan dengan kultur kita juga. Kita sekolah berapa jam, kemudian itu saya rasa itu semuanya sudah di dilihat ya, baik buruknya itu dilihat. Kalaupun memang itu harus dievaluasi, itu saya rasa ya pastinya sih ada tindak lanjut yang berbeda, tapi sampai sekarang saya rasa kok masih sama ya. Kalau UN, kalau kita lihat sekarang Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim banyak sekali kebijakan-kebijakan yang fleksibel, tidak berbeda seperti yang tahun-tahun yang lalu gitu ya. Sekarang sekolah mempunyai keleluasaan untuk menilai anak didiknya seperti apa melalui, saya tidak hafal ya kalau di SMA itu ujian apanya, tapi lebih
sekarang bukan hanya nilai ujian nasional saja yang diperhitungkan, tapi ada nilai-nilai lain seperti nilai sikap dan lain sebagainya gitu loh. Berbeda ketika zaman saya dulu bahwa UN itu setiap mata pelajaran saya harus mendapatkan 4,00. Ketika ada salah satu nilai UN, nilai mata pelajaran yang saya mendapatkan di bawah 4,00 itu saya tidak lulus. Jadi benar-benar di ada ambang batasnya. So, sekali lagi jangan pernah merasa PR itu membebani Anda, kemudian setiap negara itu mempunyai kebijakan berbeda, yang pastinya itu sudah dilihat dan merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang sudah dilakukan. Tuh ya. Next yaitu Faradila Subroto. Apakah profil pembelajaran di setiap negara itu berbeda? Ya, berbeda, bisa berbeda, bisa sama. Perbedaannya di mana, Mem? Pastinya pada motivasi belajar, tujuan dia belajar, kemudian cara dia belajar. Banyak hal yang membedakan setiap pembelajaran itu dari satu negara ke negara yang lain. Gitu. Next, Iqbalur Rosyad, I have a question. Untuk apa pembelajaran bahasa digunakan di setiap negara? Sekarang saya balik pertanyaan ini kepada Anda. Anda belajar bahasa untuk apa? Gitu ya. Belajar bahasa itu bukan serta-merta kita hanya belajar bahasa saja. Dalam belajar bahasa, kita mempelajari hal-hal yang kaitannya dengan kita berkomunikasi, dengan cara kita berpikir kritis, dengan cara kita menerima sebuah stimulus, kemudian kita merespon. Banyak hal, Rosyad, Iqbal, yang kita dapatkan dalam ketika kita belajar sebuah bahasa. Tapi yang jelas adalah ketika kita belajar bahasa, kita justru bisa lebih peka, ya. Kita justru bisa lebih menghargai apa yang orang lain sampaikan gitu loh. Maksud dalam artian adalah ketika kita belajar bahasa, kita juga belajar budaya. Budaya apa ya? Budaya lisan ya konteksnya di sini. Ini kan tidak lepas dari konteks verbal dan non-verbal. Bahasa itu kaitannya bukan hal-hal yang kecil, yes, pokoknya bisa ngomong, bukan hal yang seperti itu, tapi lebih pada konteks kita bisa berpikir kritis nih, kita lebih tahu nih bagaimana nih caranya kita appreciating others gitu through their languages, itu kan termasuk dalam konteks kita belajar bahasa untuk apa. Kalau pertanyaan saya, Iqbal belajar bahasa untuk apa? Soimah, bagaimana jika peserta didik tidak mengalami yang namanya perkembangan fisik, Mem? Saya menggarisbawahi di sini disampaikan Soimah adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu means dia tidak berkembang. Dalam artian fisiknya tidak berkembang. Saya rasa tidak masalah. Ya, tapi mohon digarisbawahi perkembangan fisik itu banyak sekali. Tolong spesifik, misalnya saya ke otak gitu ya. Itu kan termasuk dalam konteks fisik karena termasuk organ yang bisa berkembang dan tidak. Ini akan sedikit susah, tetapi susahnya apa? Karena mungkin kita sebagai tenaga pengajar tidak mempunyai keahlian ke arah situ. Makanya perlu adanya pembelajar itu dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, which is itu butuh tenaga khusus kan seperti itu. Mungkin itu aja sih jawaban saya terkait ini karena Soimah berbicara mengenai fisik gitu loh. Kalau fisik misalnya Kak, yang tidak berkaitan dengan perkembangan atau cara berpikir seorang pembelajar, saya rasa sih tidak masalah. Misalnya, mohon maaf, tangannya kurang satu misalnya, kemudian mohon maaf dia tidak bisa berjalan, saya rasa sih tidak masalah gitu ya. Karena yang dipentingkan adalah bagaimana dia berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah Muhibur Rahman, bagaimana cara pendidik untuk membantu mengembangkan bakat dan kreativitas anak didiknya? Apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, Mem? Dan apakah pendidik harus memahami karakter setiap anak didiknya? Nomor satu, bagaimana cara pendidik membantu mengembangkan bakat dan ya
Ya pastinya adalah sebelum itu pendidik pastikan benar-benar tahu apa yang menjadi bakat dan kreativitas anak didiknya. Jangan sampai kita itu salah tangkap, salah salah peka terhadap kemampuan anak didik kita. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi bakatnya, kita kembangkan, kita arahkan, kita dorong, kita motivasi dia. Ayo, kamu bisa. Saya melihat butuh kepercayaan diri yang lebih ditingkatkan lagi bahwa sebenarnya dia tuh bakatnya di bidang itu. Jangan sampai Anda melihat banyak hal di situ, tapi Anda tidak fokus pada bakat yang benar-benar dia miliki. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi, pastinya faktor lingkungan itu mempengaruhi sekali. Ya, eh, bukan hanya pada bakat saja, banyak hal faktor lingkungan itu mempengaruhi gitu. Maka dari itu, Anda harus memperkuat bakat tadi itu sehingga kalau dari dalamnya sudah kuat, lingkungan ya nantinya pastinya dia sedikit banyak akan meng-close dirinya bahwa oke, aku sudah dari sini dan aku akan fokus ke sini. Dan apakah pendidik harus memahami karakter setiap didik? Harus, walaupun itu takes time, ya, takes time. Kenapa anak didik, kenapa di SD itu, saya suka sistem pembelajaran di SD itu kenapa? Satu kelas itu kan diajari oleh satu guru. Satu guru itu kan ngajar semua mata pelajaran tuh, tiap hari dia ketemu. Dan itu lebih banyak waktu mereka untuk mengenal anak didiknya. Tapi kalau memang di perguruan tinggi kan berbeda lagi ya di SMA gitu. Katakanlah di SMA satu mata pelajaran itu diampu oleh satu guru yang berbeda. Dan kadang kita mempunyai waktu dan pertemuan yang terbatas dengan siswa kita. Dan 2 jam loh ya, 2 jam pelajaran. Itu kan termasuk hal yang sangat singkat dan kadang kita tidak paham. Gitu. Maka dari itu, butuh waktu memang bagi pengajar itu mengenal anak didiknya. Dulu orang tua itu ada yang menyampaikan menceti moret pemeleng sekaleh, pak alem sekaleh, cek ngas tengah, malek kenal kan gitu. Kalau kita masih ingat itu, saya rasa itu ada benarnya juga. Kadang kita itu lebih concern pada anak yang benar-benar pintar, benar-benar alim, nggak ada bicaranya, atau si meleng sekali. Kalau yang biasa-biasa saja itu kadang cenderung kita, ah ya itu biasa, jadi saya ignore gitu. Tapi sekali lagi kita harus belajar dari hal tersebut bahwa uh, pengajar itu harus peka setiap anak kepada setiap anak didiknya. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Semoga ini membuat Anda sedikit ada pencerahan bahwa kita harus benar-benar paham, tapi sebelum memahami orang lain, kita harus memahami diri sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Oke, terima kasih. Sampai kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.